Hari ini kita akan lanjutkan terus pelajaran kita. Kita sudah tiba di Injil Yohanes pasal yang kedua. Ini adalah tentang perkawinan di Kana. Saya rasa kisah ini sudah sangat sering kita baca, sudah sangat sering dikhotbahkan. Bahkan mungkin kita sudah tahu menebak arahnya mau kemana ketika kita membaca teks ini. Kebanyakan memang perikop ini dipakai untuk mengajarkan kepada banyak orang tentang sebuah perkawinan, bahwa kalau kehabisan anggur di dalam perkawinan, anggur melambangkan mungkin hubungan yang manis, hubungan yang nikmat, hubungan yang indah, tapi sudah habis, maka datang kepada Yesus. Yesus akan memberikan anggur yang baru. Yesus akan memulihkan perkawinan dan pernikahan kita. Namun izinkan saya hari ini menyorot kisah ini dari sudut pandang yang berbeda. Saya tidak akan berbicara soal perkawinan, tetapi saya lebih berbicara soal manajemen. Fakta bahwa tuan rumah yang menyelenggarakan perkawinan di Kana ini sampai kehabisan anggur menunjukkan betapa mereka tidak bisa memanage dengan baik. Padahal kita tahu bahwa perkawinan pada waktu itu adalah hal yang sangat penting. Dan anggur adalah sajian utama dalam sebuah perkawinan. Bahkan mewah tidaknya, berjalan dengan lancar tidaknya, bahkan seperti apa orang akan menghormati tuan rumah, itu seringkali diukur dari anggur yang disajikan. Kalau mereka menyajikan anggur yang biasa, maka mereka akan menganggap bahwa tuan rumah ini juga orang yang biasa. Kalau sampai kehabisan anggur, kita bisa membayangkan itu adalah aib, itu adalah hal yang sangat memalukan bagi tuan rumah. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat-ayat ini terlihat betapa tuan rumah menjadi sedemikian panik ketika pelayan daripada perjamuan itu mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Manajemen adalah hal yang penting untuk kita pelajari. Jangan sampai kita tidak bisa mengatur dengan baik sehingga akhirnya kita mengalami defisit, kita mengalami kehabisan. Dalam hal apapun, kita perlu mengaturnya dengan bijak. Hal keuangan seringkali bukan karena sedikitnya pemasukan kita, tetapi karena kita tidak bisa mengelola dengan baik, sehingga pengeluaran kita terlalu besar, terlalu banyak, bahkan lebih daripada jumlah pemasukan kita, sehingga akhirnya kurang, kita kehabisan anggur di dalam keuangan kita. Lalu kemudian, kalau kita bicara soal pekerjaan, kita bicara soal bagaimana menjalankan bisnis, hal yang seperti ini juga penting untuk kita pelajari. Jangan sampai kita overekspansi dan kita tidak mengukur kekuatan kita yang sebenarnya. Lalu kemudian ketika masalah mulai terjadi, kita kekurangan cash flow dan seterusnya, maka pekerjaan kita menjadi bermasalah. Itu lagi-lagi juga bicara soal manajemen, soal pengaturan. Ya, penting sekali kita belajar untuk menjadi lebih bijak dalam hal mengatur apapun, supaya jangan sampai kita mengalami defisit atau kita mengalami kekurangan. Bersyukur Yesus ada pada waktu itu. Memang kondisinya sudah sangat gawat, kondisinya sudah sangat kritis, sebab sebentar lagi mungkin para tamu akan tahu kalau si tuan rumah kehabisan anggur, dan itu peristiwa yang memalukan. Namun sebelum itu terjadi, Yesus buat mujizat. Air diubah menjadi anggur. Maka tuan rumah pun terselamatkan dari aib, dari hal yang sangat memalukan. Kiranya hal itu menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai kita mencobai dengan kita berkata, toh nanti kalau kurang saya bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Toh kalau nanti saya harus menghadapi masalah karena hal ini, saya masih punya Tuhan yang bisa mengubah air menjadi anggur. Itu mencobai Tuhan. Marilah sebelum hal itu terjadi kita atur sedemikian rupa, kita manage sedemikian rupa, sehingga kita tidak kehabisan. Sehingga dengan pola pengaturan yang baik, kita harapkan itu cukup bagi kita. Lalu seandainya kita sudah mengelola dengan baik, tetapi nyatanya ternyata masih kurang, ada faktor-faktor di luar kendali kita yang terjadi. Disitulah
kita harus percaya bahwa Tuhan tetap turun tangan untuk menolong dan menyertai kita. Saya mengajak Anda semuanya mengatur dengan baik, merencanakan dengan baik. Selebihnya percayalah Tuhan tetap pegang kendali, sehingga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan akhirnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Saya mengajak Anda belajar sekali lagi dalam perikop ini. Mari atur apa yang harus Anda atur dengan bijak. Jangan sembrono, jangan serampangan. Dan kemudian andalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Tuhan berkati.